Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah akan mereaksikan beberapa konten yang sedang ramai diperbincangkan di jagat sosial media. Mudah-mudahan ada yang bisa kita pelajari dari sini. Let's begin. Itu tadi adalah video dari orang tua narsis yang menyiksa seisi rumah. Gimana pendapat Ayah? Jadi misalnya lagi ada masalah atau apa, waduh. Ya, karena orang narsis itu kan dia ingin menarik perhatian terus-menerus kepada kita kan. Jadi makanya kita kalau menghadapi orang yang narsis itu jangan diperhatikan sama sekali. Kalau diperhatikan dia, wah dia seneng banget, itu makanannya dia tuh. Tapi agak susah ya kalau orang tua sendiri gitu yang narsis misalkan gitu. Agak susah ya, gimana nggak perhatikannya? Ya jangan terlalu diikuti. Jangan terlalu diikuti kemauan dia untuk selalu menarik perhatian itu. Mungkin banyak juga yang begitu, misalnya lagi ada masalah jadi akhirnya mengeluarkannya di apa banting-banting misalnya atau apa, nyapunya mungkin disengajain kerasak mungkin gitu kan. Iya, mungkin itu karena dia jengkel upinnya itu kotor misalnya. Dia terus dibikin kasar sama dia supaya orang-orang dengar bahwa dia nyapu. Habis itu dia baru menanti orang anaknya kan lagi tidur tuh. Anaknya bangun apa kasih tahu, siapa yang bikin kotor-kotor ini? Tadi ayah sampai nyapu, capek ini itu gitu kan. Untuk menarik perhatian bahwa dia itu orang yang berjasa dan sebagainya gitu. Ya orang narsis seperti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh anaknya apa ya kalau misalnya punya orang tua yang kayak gitu? Ya bawa ke psikiater. Tapi kan susah pasti. Kamu kira saya gila gitu gimana? Ya psikolog aja lah, psikolog jangan psikiater. Kalau psikiater kan orang gila, bilang aja Pak ini psikolog ini supaya bisa mungkin supaya Bapak menjadi lebih bahagia, lebih terbuka pikirannya dan sebagainya gitu. Ya harus dipaksa bagaimana caranya. Karena kalau anak sama orang tua kan masa mau minta pisah, kalau suami istri kan bisa cerai. Kalau orang tua sama anak kan tidak bisa pisah kan? Ya bisa lah kan, tinggal ngekos aja selesai langsung. Oh ya, itu kan kalau anak itu anak yang sudah besar, yang sudah mapan. Ini kan kayak tadi contohnya anak kecil misalnya. Oh iya. Ya. Nggak mungkin juga anak kecil ngajak ke psikolog tapi sama aja. Iya Kak. Ya dia ngajak ke psikolog kan. Ini kan nasihat supaya dia bawa dia ke psikolog atau apa gitu kan. Kalau pesan ayah untuk orang tua yang seperti itu gimana gitu? Oh ya dia harus berobat itu supaya dia disadarkan sama orang lain. Karena kalau disadarkan sama anaknya, istrinya nggak bisa. Orang dia narsis kok. Orang narsis kan menarik perhatian terus dan menyita. Bikin energinya orang jadi habis keserap sama dia itu. Dan itu akan berdampak buruk kepada para penduduk rumah gitu ibaratnya gitu ya. Iya. Kelakuan seperti itu ya. Minta perhatian terus. Orang narsis kan minta perhatian terus dia. Nah, akhirnya anak jadi kurang berprestasi, istri juga nggak nyaman mungkin tinggalnya gitu ya. Iya. Atau sebaliknya ya, suami nggak berprestasi gitu. Iya. Jadi pesan ayah adalah segeralah berobat gitu ya. Berobat aja ke psikolog. Bawa ke psikolog aja, konsultasi lah, jangan bilang berobat. Kalau berobat nanti dia bilang, oh saya enggak gila kok. Ya konsultasi ke psikolog aja. Saya kok gampang marah, misalnya gitu-gitu. Ambil tema-tema yang ini. Nanti psikolognya akan mendiagnosis kan. Oh ini orang NPD ini, ya kan. Nah, NPD berarti terapinya gimana dia tahu. Wajar orang tua zaman dulu banyak yang nggak bisa ngurus anak. Soalnya mereka nggak kena ilmu parenting dari sosmed sih. Setuju apa nggak? Nggak setuju. Nggak setuju? Nggak. Karena gini, apa ilmu parenting dari sosmed itu apa? Terlalu minim. Bukan masalah dari sosmednya. Memang mereka, jadi gini, nggak setujunya itu sebagian ya. Jadi memang banyak orang-orang dulu itu yang memang yang nggak tahu ilmu parenting sama sekali. Nah terus, tapi jangan ada kata-kata dari ilmu parenting dari sosmed. Apa ilmu parenting dari sosmed cuma sedikit, tidak ada artinya. Tapi kalau dari ilmu-ilmu yang dibaca, buku-buku banyak itu tentang parenting. Sekarang sudah lebih maju lah. Ya kan daripada zaman dulu memang. Ayah akui itu. Dan banyak juga orang-orang zaman dulu itu dia menikah itu juga tidak tahu bagaimana cara mendidik anak ini itu. Hanya taunya dari meniru perilaku dari orang tuanya aja gitu loh. Nah zaman sekarang orang sudah makin terbuka pikirannya. Dengan terbukanya pikiran maka dia akan banyak membaca buku, melihat situasinya berbeda, tantangannya juga beda.
Zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi kalau dari buku ilmunya ya masih oke gitu ya. Tapi kalau dari sosmed Ya. nggak tahu deh. Soalnya sosmed nih Banyak ngaco juga. banyak orang yang punya pendapat sendiri-sendiri ya kan, Iya, yang cuma kira-kira. berbeda-beda, Nah, dan orang kira-kira kadang-kadang. generalisir deh. Mm-mm. Tidak didasari ilmu. Jadi ya sebenarnya karena adanya internet ini ilmu terhampar di internet tuh begitu banyak gitu. Tinggal Iya, kita mau ngambil betul. apa enggak gitu kan. Iya. Tapi ada satu challenge lagi berarti kan. Memilah-milih ilmu yang benar yang mana, yang salah yang mana kan. Itu kan Iya. challenge kedua tuh. Iya. Mungkin udah dihamparin nih, tapi ya kita harus mikir lagi yang mana yang benar gitu. Iya, kalau orangnya wawasannya luas, tidak ada masalah dengan banyaknya referensi-referensi yang di internet itu, dia bisa membaca kemudian menyaring yang mana yang kira-kira benar dan mana yang bisa diterapkan diambil sama dia. Tapi kalau orang yang wawasannya sempit, ya bisa terjerumus baru baca satu artikel aja yang belum tentu artikel itu ditulis oleh ahlinya. Kemudian dia mau mencoba menerapkan ya tidak bisa gitu. Langsung ini ya, langsung yakin begitu nemu satu Iya. artikel langsung yakin ini yang benar gitu. Iya, kalau di sosmed banyak yang bertentangan antara orang satu dengan orang lain bicara mengenai parenting itu kan. Banyak Iya. dan itu setiap hari gitu Nah itu, terjadi. makanya ayah kok kenapa disebut medsos? Kalau dia sebut medsos ya ayah tidak sependapat. Tapi kalau disebut majunya ilmu parenting di saat sekarang ini, ya memang ayah aku memang jauh lebih maju. Dan orang-orang tua zaman sekarang itu bisa mengambil pelajaran dari situ gitu loh. Jauh lebih peduli juga ya orang tua zaman sekarang mungkin ya. Ya dia dipaksa dengan keadaan. Mau tidak mau dia harus belajar, harus memahami anaknya, karena anak sekarang juga tidak seperti anak dulu. Ya kan, anak zaman sekarang kan lebih pinter, lebih terbuka pemikirannya, sehingga dia juga baca dari referensi-referensi, dia melihat berita-berita di banyak tempat. Itu dia lebih Jadi orang tua sekarang harus lebih cerdas dan lebih luas wawasannya. Karena sekarang misalnya zaman dulu orang tua bilang misalnya memberi sebuah ilmu pengetahuan lah gitu. Mungkin anaknya langsung, oh iya yang ini udah pasti bener. Iya. Tapi kalau sekarang saya mau meng-cross check pembicaraan dari orang tua tuh bener apa enggak tuh mungkin hitungan detik gitu. Iya, betul. Dan kalau misalnya kita cross check berkali-kali, waduh salah lagi. Kemarin ngasih tahu ini salah juga. Kemarinnya lagi salah juga. Lama-lama kepercayaan kita terhadap orang tua menurun. Iya. Iya kan? Bisa jadi begitu. Itu challenge-nya jadi orang tua zaman sekarang mungkin ya. Ngasih orang makanan sisa, itu gimana menurut saya? Ya, hati-hati. Makanan sisa itu dalam arti kalau misalnya sekarang kita kayak itu ceritanya telur balado ya. Misalnya kita bikin 10 telur balado, kemudian dimakan oleh keluarga kita 6, masih ada 4. Ya itu jangan dianggap itu sebagai sisa. Ya kan bisa aja itu dikasihkan orang kan. Sepanjang masih baik. Tapi kalau sisa tuh misalnya ada gigitannya. Gitu. Itu baru bisa dianggap sebagai sisa gitu. Oh gitu ya? Iya, kalau menurut ayah begitu. Berarti kalau misalnya kayak di case ini, ya itu bukan sisa gitu. Kalau itu kan sudah nginep. Oh iya, udah nginep ya. Itu jadi juga makanan sisa. Kemarin. Nah, makanan kemarin sekarang ini dia tidak mau makan, mau dikasihkan tetangganya, tidak boleh. Dia sendiri tidak mau makan tuh berarti itu tidak layak dimakan. Kalau tidak layak dimakan jangan dikasih orang. Oh gitu. Jadi kalau mau ngasih orang kita harus mikir dulu ini layak dimakan apa enggak. Iya. Kalau menurut saya layak sih, tapi karena kemarin saya udah makan telur balado, masa hari ini makan telur balado lagi, saya kasih aja deh. Gitu gimana? Boleh. Boleh? Boleh. Kalau layak makan. Soalnya tapi kalau kadang-kadang misalnya ini kayaknya kok agak basi ya. Coba kasih tetangga aja. Nah, itu. Oh yang boleh. dikasih kalau itu mau ngeracunin orang kalau itu. Itu bisa jadi ada terjadi begitu, jangan dikira. Harusnya iya sih. Jadi artinya kalau seperti itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya memang sisa itu bukan sisa dalam arti bekas, nggak ada gigitan, nggak ada parowan, nggak ada apa, dan masih bagus, kondisi masih layak layak dimakan. Kita mau makan seperti itu, ya kita kasih orang enggak apa-apa. Soalnya kan banyak maksudnya perdebatan ya di soal ngasih mengasih ini kan, ada yang bilang wah jangan kalau mau ngasih orang, ya kamu beli lagi yang baru dong apa-apa gitu. Ya terserah. Jadi buang aja itu misalnya. Ya tapi kan kalau dibuang sayang juga, masih layak dimakan kok. Layak dimakan ya dikasih orang enggak apa-apa. Apalagi kalau kita tahu orangnya enggak mampu kan. Nah, daripada ini dibuang, lebih baik dikasih orang supaya bisa dimanfaatkan, enggak apa-apa. Asal itu kita sendiri merasa itu saya layak makan itu. Yang penting berarti kuncinya di kita sendiri ya. Iya. Kita ngerasa ini layak apa enggak untuk saya makan. Iya.
Kalau menurut saya layak, ya udah kasih aja gitu. Kasih aja enggak apa-apa. Tapi kalau telur setengah menurut saya layak gimana misalnya? Oh jangan. Loh layak aja kan. Iya tapi Saya jangan. memotongnya dengan pisau yang bersih dan lain-lain gitu. Iya tapi jangan, nanti orang merasa dikasih bekas gitu kan. Seperti orang kasih baju bekas juga begitu. Nah itu juga banyak yang bilang, wah kalau bekas jangan kasih gitu. Ya, Mereka bilang ada gitu. orang yang kita ada. Ya enggak apa-apa, lebih bagus kalau dikasih yang baju baru boleh lebih bagus. Kan mubazir tapi habis itu kan. Kalau karena menurut ayah gini, nggak kalau dipakai. selama saya merasa pantas memakai itu, saya berikan orang enggak apa-apa. Jadi ayah kalau yang pakaian-pakaian bekas itu kalau misalnya hari ini masih dipakai, misalnya habis itu dicuci, masih layak pakai, dikasihkan orang, ya tak kasihkan orang, enggak apa-apa menurut ayah. Tapi kalau sudah sobek, terus kita lihat, waduh ini enggak pantas kita pakai ini. Udah kasih orang aja deh, jangan. Jangan itu. Iya, kan karena misalnya sobek atau apa cacat gitulah. Oh ada kecacatan. Nah, tapi kalau layak pakai, makanya sekarang orang kan menyebutnya pakaian layak pakai. Kalau layak dipakai oleh kita sendiri, ya kita kasih orang enggak apa-apa. Berarti kalau misalnya saya punya kemeja harganya 100.000 misalnya. Saya pakai berapa bulan, terus habis itu saya dapat uang gede misalnya. Iya. Tiba-tiba jadi kaya saya. Iya. Buat apa saya pakai kemeja 100.000 lagi? Misalnya gitu. Saya kasih orang aja itu apa enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal itu masih layak dipakai. Iya, sama sekali layak berarti kan? Iya, boleh. Nggak apa-apa kayak gitu ya? Boleh. Daripada mubazir kan maksudnya kan? Iya. Kan ada orang maksudnya yang berpikir bahwa kalau mau ngasih orang yang baru dong. Iya. Ya berarti Anda ngasih terus jadi mubazir yang nggak dikasih. Setuju nggak? Apa gimana? Ya kalau orang mau ngasih yang baru ya lebih bagus tentu. Ya kan? Tapi kalau tidak kasih baru, kalau kasih yang bekas, ya kita lihat layak kita pakai enggak. Iya betul. Artinya betul. gini, artinya seperti kamu tadi cerita itu, kan kamu mau beli yang lebih bagus, yang lebih mahal lah istilahnya. Ini mau dikasih orang, tapi kan kamu merasa itu sebetulnya layak dipakai Mas Ian kan? Layak. Nah, ya kasih aja enggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau kasih karena ini sudah enggak pantas ini, kenapa? Orang kerahnya udah sobek-sobek, ya jangan dikasih orang. Iya betul. Jadi maksudnya kalau misalnya ini balik lagi ya, misalnya kita berpikir bahwa kalau mau ngasih itu harus yang baru misalnya gitu kan ada kan, yang orang yang berpikiran seperti itu. Ya bagus. Tapi kan ada mubazirnya, apakah jadi bagus gitu? Ada mubazir gimana? Kan ada barang-barang yang dibuang dong tentunya kan. Oh jangan dikasih orang tuh dibuang saja mubazir 1 min 100 poin misalkan gitu kan, mubazir kan dosa kan. Ya. Gimana menurut saya? Ya gini, kalau kita masih merasa bahwa pakaian itu masih layak dipakai, ya kasihkan aja ke orang lain yang kira-kira membutuhkan, lebih membutuhkan dari kita. Betul, kita ngomongin soal mubazirnya ini. Misalnya, Kalau dia mau beli yang bagus, dikasih orang juga boleh. Iya. Ini sekalian dikasihkan aja ke orang lain kan boleh juga kan? Enggak kan, maksudnya kalau orang berprinsip kalau ngasih harus yang baru, berarti yang nggak baru dibuang. Kan udah nggak Ya dipakai. dibuang. Mubazir berarti. Ya kalau ayah bilang mubazir. Dosa. Karena itu saya aja masih pantas menggunakan itu kan, sayang. Gitu loh. Tapi lemari udah kepenuhan misalnya. Tapi ini kan bekas, masa dikasih misalkan. Mubazir itu ya. Bagi ayah begitu. Tapi bagi dia mungkin bagi orang itu, oh enggak mubazir, ini memang sudah mau saya buang. Ya sudah, buang aja. Mubazir itu dosa nggak tadi? Ya mubazir dosa juga. Kalau menurut ayah ya. Jadi gini, kembali ke Tentu video ini menurut kita memang pasti. Enggak, ini subjektif. Jadi artinya gini, kalau tadi ayah sudah bilang bahwa pakaian bekas itu kita kasih orang enggak apa-apa asal masih layak dipakai. Artinya kita memberikannya itu bukan karena oh ini sudah sobek-sobek kasih orang aja misalnya, ya kan? Enggak, bukan karena itu, tapi memang karena kita mau berikan ke orang lain untuk mengurangi supaya lemari enggak terlalu penuh misalnya gitu kan? Nah kita kasih ke orang lain itu boleh menurut ayah gitu loh. Oke, soal mubazirnya ini aja, kalau itu sudah clear tadi. Nah ya, tapi kalau soal mubazirnya ya, kalau berdosakah orang yang mubazir gitu? Menurut ayah kalau dibuang yang mubazir, menurut ayah. Dan itu berdosa gitu? Menurut ayah ya. Kalau makanan juga sama ya? Sama, makanan juga masih layak dimakan, tapi kita buang ya kita dosa juga. Jadi kalau menurut ayah sebaiknya ya dikasih ke orang yang membutuhkan atau apa, mungkin orang-orang sekitar atau kalau bisa kita habisin sendiri gitu ya. Iya, mau dihabisin sendiri juga boleh. Tapi kalau dihabisin sendiri jadi gemuk nanti misalnya kan? Iya. Sehingga kita bagikan aja ke orang lain. Membahayakan diri kita sendiri dan itu dosa juga gitu. Iya. Ya kalau kita merasa begitu ya kita kasih kena ke orang lain aja. Makanan ini tadi kan. Nah ya.
kebenaran bisa terdengar seperti penghinaan kalau disampaikan dengan cara yang salah. Gimana menurut Ayah? Bisa aja. Gitu ya? Betul, saya setuju itu. Berarti yang pertama cara menyampaikannya dulu. Iya, cara menyampaikannya kalau misalnya orang melakukan kesalahan, kita mau kasih tahu dia jangan di depannya orang-orang, gunakan kata-kata yang sopan dan jadikan kita sebagai subjek utamanya, jangan orang itu. Maksudnya gimana tuh? Kalau saya misalnya menasihati apa misalnya? Misalnya kalau makan jangan ngecap misalkan contoh. ya, kalau saya dari kecil dididik sama orang tua kalau makan jangan ngecap, jangan bunyi. Ya kan, begitu juga kalau minum, karena itu bisa mengganggu orang lain, gitu aja. Jangan dengan kata-kata misalnya itu menunjukkan bahwa kita bukan orang terdidik, misalnya ini. Nah, ada orang yang ngomongnya gitu kan. Nah, itu bikin orang kesel itu. Walaupun dia benar, tapi karena orang yang dikasih tahu merasa rendah, itu jadi marah, akhirnya nggak didengar. Iya. Walaupun itu fakta gitu. Iya, tapi kalau nasihatinya dengan bicara sendiri, tidak di depannya orang-orang, kemudian menggunakan kata-kata yang narasinya itu mencontohkan diri kita misalnya gitu loh. Tapi tidak langsung dia gitu loh. Tapi ngomong kayak Ayah barusan juga ada sih yang tetap marah sih. Oh ya. Kalau saya itu kan Anda yang gitu pasti. Ya enggak apa-apa. Kalau orang begitu, orang itu orang temperamental ya. Ya sudah. Kita jangan banyak menasihati orang-orang yang temperamental karena nanti kita tidak dapat manfaat, dia juga tidak dapat manfaat, percuma. Lebih baik tidak ngomong kita. Walaupun kita tahu yang benar yang mana, tapi tidak selalu harus dikeluarkan. Iya. Kan banyak orang yang merasa, karena saya benar, saya berani saya melakukan apa saja. Enggak. Saya lakukan semua. Lihat konteksnya dulu. Kalau hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi jangan, karena orang-orang yang temperamental itu kalau dikasih tahu berkaitan dengan pribadi dia biasanya dia menolak. Ya sudah, kita enggak usah kasih tahu dia. Kalau kita tahu yang benar belum tentu kita harus mengeluarkan itu. Iya, ini tadi kan ditinjau dari sudut orang yang dinasehati, ya kan? Karena dari sudut orang yang dinasehati yaitu dia akan menerima kalau kita menyampaikannya dengan cara yang sopan tuh gimana? Tidak di depannya orang banyak. Kemudian orientasinya ke diri kita sendiri. Saya itu kalau saya usahakan tidak bersuara kalau mengecap. Kalau makan misalnya tidak bersuara. Karena kalau bersuara kan saya takut mengganggu orang lain. Jadi ngomongnya halus gitu. Dan kadang-kadang gitu itu tidak langsung. Begitu orang melakukan kesalahan misalnya, terus langsung kita tegur, itu kadang-kadang orang tersinggung. Nanti bisa diomongin di suasana santai. Jadi pilih-pilih situasinya juga ya. Situasinya dan pilih orangnya juga. Orang itu kita kenal baik enggak gitu. Kalau enggak, kalau kita enggak kenal baik kan gampang tersinggung orang kan. Iyalah pasti. Anda siapa gitu kan? Iya itu. Tapi kalau teman sendiri misalnya, ini teman saya sudah lama, saya kasih tahu aja. Tapi tetap harus halus tadi itu ya dan ramai. Tetap harus memperhatikan tata krama lah dalam menyampaikan pandangan kita, dalam mengkritik orang itu. Tata krama tetap harus diperhatikan. Laki-laki kalau miskin, dia sadar kalau dirinya miskin. Tapi kalau wanita yang miskin, kemungkinan besar dia bakal ngerasa salah milih pasangan kan. Setuju gak? Ya itu Ayah enggak punya pengalaman tentang itu terus terang. Artinya kalau ditanya tentang itu, tentu itu tergantung dari orangnya juga gitu kan. Tergantung dari orangnya. Kalau orang yang dibesarkan dalam lingkungan miskin misalnya, dalam lingkungan serba terbatas, mungkin dia mudah memahami situasi itu. Tapi kalau orang yang misalnya ini ya, tadinya hidupnya serba berkecukupan, kemudian dia menikah, terus jadi banyak kekurangan, mungkin dia akan turun kelas ya. Ya, mungkin dia tidak mau menerima, itu bukan salah saya gitu kan. Oh, ya benar juga sih. Kalau dari sebelumnya, masih hidup sebelumnya lebih baik, tiba-tiba turun. Iya. Ya wajar kalau nyalain dia akan mengatakan bukan saya yang salah ini, gitu kan. Iya. Tapi kalau dia misalnya sebelumnya memang sudah keadaannya serba pas-pasan, ya tidak, dia tidak merasa seperti itu. Mungkin ini tuh terjadi karena laki-laki itu ibaratnya kayak ininya kan, kayak tulang punggungnya kan. Iya. Jadi kalau misalnya rumah ini miskin, pasti karena laki-laki yang miskin gitu. Ya karena itu rasa tanggung jawab. Iya kan? Rasa tanggung jawab, iya. Mungkin betul, kalau laki-laki begitu memang.
Iya kan? Mm-mm. Jadi nggak mungkin disalahin. Ini pasti karena istrinya miskin. Nggak Nggak mungkin. mungkin, nggak Pasti mungkin. karena laki-laki yang miskin, rumah Ya ini karena miskin. salah saya gitu, salah saya sendiri gitu. Iya kan? Berarti itu emang beratnya menjadi laki-laki ya itu salah satunya ya. Ya itu karena rasa tanggung jawab. Meskipun ada juga laki-laki yang dia merasa bahwa saya ini miskin gara-gara kamu. Ada kan? Ada sih. Nah ya. Kamu boros soalnya Iya, kayak gitu ya. gitu misalnya. Atau lebih parah lagi orang yang punya pandangan-pandangan mistik gitu ya. Jadi Apes. apes. Bawa apes nih cewek gitu ya. Ada Masih orang ada tuh ya begitu ya. Itu sampai sekarang ada orang begitu. Ya. Padahal karena dia tidak kerja atau dia kurang produktif, kurang kreatif, dia sendiri yang salah, yang lakinya ini yang salah kan. Tapi nyalahin istrinya bilangnya Anda bawa sial gitu ya. Iya. Ada begitu ya Mas Ian ya? Ada. Ya berarti kalau menjadi laki-laki harus lebih bertanggung jawab dan mikirnya ke diri sendiri ya. Ini menyangkut masalah rasa tanggung jawab, gitu kan? Kan karena laki-laki adalah penanggung jawabnya dalam keluarga kan, dalam rumah tangga. Jadi ya dia harus menerima kenyataan bahwa itu memang dia yang salah. Dia yang harusnya dia yang menyelesaikan masalah itu gitu loh. Dan ini bukan sesuatu yang mengagetkan ya, maksudnya kalau laki-laki miskin, wah dia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau wanita miskin dia menyalahkan laki-laki, emang begitu dari dulu juga kan? Iya. Iya. Dari dulu ya begitu kan, karena laki-laki kan providernya kan maksudnya kan? Iya. Di kebanyakan rumah tangga lah gitu. Iya, mayoritas. Jadi jangan kaget teman-teman, oke? Bekerja keraslah biar bisa tinggal di komplek yang tetangga itu cuma tahu nama doang. Mungkin orang-orang udah pada capek nih ya punya tetangga yang kerjanya ngurusin urusan orang lain terus gitu. Pendapat Anda gimana? Nah ini memang serba salah ya. Jadi ada lingkungan tetangganya itu serba ingin tahu urusannya orang lain, itu ada, itu tidak nyaman juga. Tapi ada juga yang cuek. Jadi sampai kadang-kadang nama tetangganya tidak tahu, ya kan, ada itu yang begitu. Jadi sebelah rumah saya ini siapa namanya tidak tahu saya, karena tidak pernah komunikasi, tidak pernah ketemu, tidak pernah saling sapa gitu kan. Ya, itu dua-dua itu hal yang serba masalah itu. Oh gitu. Dua-dua sama masalahnya. Oh. Untuk yang pertama yang dia selalu mau tahu urusan orang itu, kita merasa seperti ada detektif yang mengamati kita terus-terusan kan, tidak nyaman juga kan. Makanya ya banyak orang itu yang memilih rumah itu yang kira-kira stratanya sama. Kalau stratanya sama biasanya tidak saling mengurus. Ini bicara soal kelas ekonomi berarti ya? Iya. Tidak saling mengurus gitu kan. Sendiri-sendiri. Artinya sendiri-sendiri itu dalam arti kata positif, tidak ada yang ngusilin gitu loh. Iya, individualistis lah. Ya, tapi di samping itu juga... Itu masalahnya apa kalau komplek yang individualistis gitu? Emang ada masalahnya? Yang apa itu? Tadi kan Ayah bilang keduanya ada masalah, baik yang individualistis. Ya, ini makanya kan baru jelaskan satu tadi. Iya, oke, ini makanya dibantu kan. Nah, jadi kalau yang satu ini adalah orang yang tidak peduli dengan tetangganya, ya pasti masalah. Masalahnya apa emang? Ya masalah keamanan, misalnya keselamatan, kan ada satpam, kehangatan, ya. Jadi hubungan antar tetangga itu penting banget. Yang penting? Ya penting. Untuk apa? Ya kan orang kan kalau ada apa-apa, ada masalah apa-apa kan nomor satu tetangga dulu yang akan bantu kita, akan menolong kita dan sebagainya. Jadi kita harus peduli sekali dengan tetangga. Tapi pedulinya nggak usah sampai mau tahu semua urusan gitu loh. Ini kok makin hari makin banyak mobilnya, ini kerjanya di mana orang ini ya gitu. Ada itu. Kemarin aja ada tuh video tuh viral. Jadi tetangganya beli mobil HR-V apa gitu. Si tetangganya ini iri karena dia pengen HR-V merah juga. Terus ngomel-ngomel dia ngelihat, ini kok beli HR-V merah? Kamu lihat WA saya ke suami saya ya? Gini-gini. Soalnya saya ngomong ke suami saya kemarin saya pengen HR-V merah, katanya kok kamu yang beli katanya. Ya itu. Parah. Ya, itu kalau ada itu, kalau ketemu yang begitu tuh repot itu kita. Iya, aduh, tetangga begitu tuh. Kadang-kadang ya itu kan tetangganya misalnya ada ayah baru-baru belum lama inilah mengalami juga ada orang yang cerita gitu kan. Tetangganya kok tiba-tiba bikin usaha kok luar biasa, besar, mewah. Dari mana dia punya uang untuk itu? Ayah bilang itu kan bukan urusan kamu. Ya kan, itu bukan urusan kamu. Oh enggak, tapi ternyata itu suaminya tuh kerjanya dia sebut kerja di ini. Pasti korupsi itu.
Iya kan? Nah itu tetangga yang begitu itu bikin tidak nyaman. Tidak nyamannya apa? Yaitu kita seperti ada detektif yang ngamati kita terus gitu loh. Iya. Jadi ya kalau ada orang mendapatkan suatu kebahagiaan itu bersyukurlah. Kita bersyukur itu nanti kita juga dapat, insya Allah. Banyak yang ini ya, maksudnya sering sih viral-viral di sosmed atau apa itu kayaknya iri ngelihat tetangganya maju misalnya gitu kan. Iya, itu kan tidak nyaman itu. Nggak nyaman. Iya, makanya ada orang yang cari kompleks yang sendiri-sendiri lah gitu kan. Nah iya, justru kebanyakan anak muda pengennya kayak gitu kalau sekarang. Nah itu karena adanya orang-orang yang iri yang saling mengamati gitu kan. Iya. Tapi itu mau dilaporin ke polisi lah yang beli SRV merah. Apa asas pelaporannya coba? dianggapnya dia selingkuh sama suaminya dia. Kalau nggak salah dianggapnya itu karena ngelihat tulisannya yang SRV merah. Soalnya kok Anda bisa beli mobil yang saya mau katanya. Ya itu orang sudah sudah gangguan jiwa itu. Benar, harus ke psikiater itu begitu. Iya. Tapi yang terang ya itu, memang di kota besar pun ada juga orang-orang yang begitu, yang suka ngamati tetangganya. Ada. Terus mengarang-arang cerita gitu kan. Ini kan baru umroh bulan lalu, bulan ini umroh lagi. Uangnya dari mana ya? Nah, gitu. ini kerjanya apa dia nih? Oh dia kerjanya di Kementerian Agama. Oh ya pantas. Seolah-olah sudah semua orang yang bekerja di situ pasti jelek gitu. Nah itu jadi maksudnya Ayah gini, ini tadi Ayah menyebut kementerian itu bukan karena ada tendensi ke situ, tidak ya. Itu hanya contoh aja. Jadi orang itu ya yang secukupnya aja, kalau istilahnya kalau orang Jawa bilang sak madio, secukupnya aja. Mengamati tetangga ya secukupnya aja, artinya tetangganya aman enggak. Dia mengganggu tetangga apa tidak, itu orang yang baik begitu. Tapi kalau orang yang jahat, dia mencari apa ini tetangganya sekarang ini seperti apa ini tuh. Oh ini jangan-jangan dia korup. Ya sudah, kalau kamu merasa dia korup, laporkan ke KPK aja biar diperiksa gitu kan. Kalau dia laporannya salah, dia yang ditangkap nanti kan. Laporan palsu. Iya. Atau wah kayaknya nih kok maju sekali, tapi saya yakin pasti hubungannya tidak seharmonis saya. Iya. Atau sebaliknya yang tadi itu kan, yang hidup sendiri-sendiri itu. Hidup sendiri-sendiri sudah jelas kita tahu ada orang asing masuk di kompleks, masuk ke rumah tetangga kita lihat ini kok gerak-geriknya mencurigakan, tapi kan nggak usah diurus, itu urusan dia sendiri. Ya itu juga nggak nyaman kan hidup begitu kan. Buat Ayah nggak nyaman gitu ya? Ya menurut Ayah sih orang yang normal. Kalau orang merasa bahwa itu nggak ada masalah, itu berarti dia sudah terganggu, jiwa sosialnya sudah terganggu gitu kan. Siapa tahu sebenarnya rumahnya studio misalnya gitu kan. Jadi orang datang mondar-mandir mau syuting misalnya gitu kan, gimana? Ya kan makanya dia harus tahu tetangganya ini apa gitu loh. Oke. Tetangga saya ini memang studio. Ya sudah, kita udah tahu kan. Wanita itu semakin diusahakan semakin menyepelekan. Apakah betul itu? Tidak selalu benar. Mungkin ada yang seperti itu. Makanya komunikasi diperlukan antara suami istri. Misalnya ini kan pasti suami istri kan. Setiap ada masalah-masalah itu dibicarakan gitu lah. Kalau ada apa-apa, kalau mau usul juga, kalau usul semua orang juga jangan menyepelekan. Kayak misalnya dia menunjukkan pakaian tadi kan. Ini bagus ini. Jangan misalnya pilih ini aja, jangan yang itu kan jelek. Orang mengecilkan hatinya. Tersinggung. Mungkin gini kali ya, mungkin usaha yang di mata laki-laki kadang berbeda dengan usaha yang di mata wanita juga, sehingga nggak sinkron. Jadi kadang-kadang laki-laki merasa saya sudah usaha besar sekali nih. Tapi menurut wanita itu bukan usaha. Misalnya kadang-kadang gitu juga sih, nggak connect juga. Ya itu nggak connect itu kan karena nggak ada komunikasi, nggak ada keterbukaan, dan tidak ada saling membantu gitu loh. Orang suami istri itu bagaimanapun harus saling membantu. Tapi kan mungkin ada yang berpendapat bahwa wah kalau kita berusahanya luar biasa menomorsatukan misalnya, itu akan disepelekan biasanya. Ada yang berpendapat begitu, kalau wanita dinomorsatukan pasti kita disepelekan gitu. Jadi maksimal ya pasangan tuh di nomor 2, nggak bisa nomor 1 misalnya gitu.
Setuju apa nggak? Terus nomor satunya siapa? Ya karir misalnya. Sepanjang karir itu tujuannya untuk kepentingan berdua ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri aja, suami aja, istri pasti tidak mendukung gitu. Dan kalau istri sudah tidak mendukung itu pasti kemungkinan gagalnya besar. Oh gitu ya? Iya. Kalau orang rumah tangga itu harus ada dukungan dari istri. Kalau tidak ada dukungan dari istri, jangan bicara masalah sukses. Sulit. Paham ya maksudnya ya? Paham. Berarti kalau gitu ya mungkin pasangannya harus bisa mengerti juga dong apa yang kita kerjakan gitu. Kalau dia nggak ngerti apa-apa, gimana mau mendukung misalnya? Oh iyalah. Hah? Maksud dari kegiatan kita itu apa harus tahu dia. Misalnya sekarang ya, contoh nih. Suami beli tanah. Sudah punya rumah ya, terus beli tanah. Karena saya yakin tanah di sini akan 10 kali lipat naik harganya. Nah, harus tahu dia. Tapi istri nggak paham ekonomi misalkan. Enggak. Tidak mendukung sehingga. Enggak perlu paham. Kan itu kan masalah kepercayaan. Oh, pakai kepercayaan aja asasnya ya? Iya, jadi apa namanya? Kenapa saya beli tanah di situ? Karena itu nanti di situ akan ada kompleks baru yang bakal jadi kompleks yang besar. Dengan saya punya tanah di depan kompleks itu, saya bisa buka kita ya. Selalu bicaranya kita, jangan bicara saya. Kita nanti bisa buka warung di situ, warung makan atau apa gitu loh. Jadi dia tahu tujuannya itu baik. Tujuannya untuk siapa? Untuk kepentingan bersama. Tapi kalau balik lagi ngomong ke soal usaha besar itu biasanya disepelekan, ya satu karena nggak connect sih kalau menurut aku sih. Mungkin di kepala kita itu usaha, di kepala dia itu bukan usaha. Bisa banget terjadi kan. Dan common juga. Iya. Bisa itu. Bisa, jadi ya kita kalau misalnya kita berusaha itu juga kita pahamkan sama dia. Kenapa saya melakukan ini, itu tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan kita. Menurut dia, loh ya itu kan memang kewajiban dari seorang laki-laki melakukan hal tersebut. Ya dia nggak nilai itu sebagai usaha Ya, kalau ya, cuman gini, ya ya, kan? ya betul itu kewajiban saya, tapi kamu harus mendukung. Kalau enggak nanti enggak berhasil ini. Ya saya mendukung, tapi ya itu tidak perlu diapresiasi karena itu adalah salah satu job desk Anda sebagai laki-laki misalnya. Ya kalau laki-laki kan sebetulnya apresiasi itu kan bukan berarti dipuji-puji, itu kan enggak. Dia kan cuma ingin dia si pasangannya itu sepaham dengan dia tentang keputusan itu kan gitu. Iya sih. Nah, tapi ya. kadang-kadang ada juga sih yang butuh apresiasi atau butuh validasi itu ada juga. Oh, ya. Minimal bilang makasih lah misalnya gitu kan. Kan ada juga Ya, kayak ya gitu. kalau kecuali kasih hadiah itu terima kasih gitu kan. Terima kasih. Tapi kalau misalnya seperti tadi yang ayah bilang itu, misalnya melakukan sesuatu dengan tujuan untuk kepentingan bersama, karena laki-laki kalau sudah rumah tangga kan dia pasti selalu yang dipikirkan tuh keluarga. Yang normal ya nih ya. Ada juga sih yang tidak memikirkan keluarga, tapi yang normalnya itu biasanya yang dia pikirkan dalam konteks keluarga, istri, anak. Bahkan kadang-kadang tidak memikirkan diri sendiri kadang-kadang gitu kan. Iya. Jadi ya itu harus disampaikan mengenai itu kepada istrinya supaya istrinya tahu. Maksudnya kalau kita melakukan sebuah usaha kita harus sampaikan, ini saya usaha loh. Ya. Gitu. Ya ini tujuan saya untuk apa gitu kan, jelaskan sama dia. Enggak, maksudnya dia perlu tahu nggak usaha kita gitu loh. Karena ini kan soal Secara effort. garis besar enggak apa-apa seperti tadi ayah bilang kan. Saya beli tanah di situ karena nanti depannya itu akan dibangun kompleks besar. Kita nanti bisa. Itu kan planning bukan usaha tapi. Dan ini kan beli tanah itu usaha. Iya, maksudnya ya. yang diceritakan planning. Usaha itu kan kayak saya sudah bekerja selama 20 tahun untuk membeli tanah ini supaya nanti kita bisa, itu kan baru cerita usaha kan kalau kayak gitu kan. Ya terserah kamu, Maksudnya boleh aja. Tapi kan apa nih ujungnya nanti kan memahamkan bahwa tujuannya ini baik. Kan kamu ingin ini, suami ingin ini dihargai. Beli tanah, oh ya beli tanah di situ. Wah, dalam hatinya dia istrinya. Wah suami saya memang memikirkan masa depan ini. Bukan cuma sekedar asal-asalan aja punya uang nih. Ada orang ketemu orang di jalan, ini ada tanah mau dijual berapa sekian, ya udah saya beli. Bisa aja orang asal-asalan gitu kan bisa. Bisa. Nah iya. Tapi ini kan kalau dalam konteksnya kita tujuannya untuk kepentingan keluarga, memang karena biasanya seorang bapak itu dia mikirkan anaknya sama istrinya pasti normal itu ya. Ya kemungkinan ya gitu, kalau misalnya effort yang terlalu sering diberikan mungkin kadang-kadang emang value-nya turun tuh, benar juga sih. Ya itu kalau kamu misalnya setiap istri minta apa aja dikasih, nah itu yang bikin dia kurang menghargai. Iya betul. Karena pasti. dianggapnya kamu, oh ini berarti dia cari uang banyak nih, gampang nih cari duit gitu loh. Kurang dihargai.
Begitu dia merasa bahwa kamu mudah mencari uang, ya kan, berarti uangmu banyak, maka kalau cuman beli tas harga 100 juta aja enggak ada masalah dia pasti, karena dia ini duitnya pasti banyak nih. Saya mau beli yang ini. Akhirnya begitu nggak terpenuhi, marah karena udah berasa jadi kewajiban, gitu Iya, kan? dianggapnya wajar. Dianggapnya setiap permintaan istri itu adalah permintaan yang wajar. Jadi kamu harus memenuhi. Karena kamu ini mampu untuk melakukan itu gitu loh. Bener. Emang seperti itu ya kehidupannya. Apa manusia misalnya dikasih makan nasi, pengen makan yang lain gitu maksudnya. Pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Dan kalau sering dikasih itu rasanya nggak seenak kalau kita makannya sekali-kali. Iya. Iya Betul, kan? Emang behavior manusia seperti itu itu. baru makanan, apalagi hal-hal yang bisa memvalidasi dia sebagai orang kaya gitu loh. Kan karena kalau perempuan lebih condong pamer daripada laki-laki kan. Kepengen misalnya pakai gelang yang besar, pakai apa namanya baju yang mahal-mahal, pakai tas yang mahal, sepatu. Kalau orang laki kan tidak begitu merhatikan masalah gitu-gitu kan. Sehingga ya kalau kita selalu menuruti jadi disepelekan gitu. Iya, dianggap enteng. Soalnya emang semahal-mahalnya barang lama-lama akan jadi biasa kalau kita bisa beli terus gitu. Pasti. Iya. Setiap minta dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Ya akhirnya dianggapnya sama dia, oh ini suami saya banyak duit, kalau cuma gini ini sepele nih. Tidak terbatas gitu ya. Lama-lama makna kebahagiaan jadi udah nggak ada lagi, udah hilang. Beli apa aja juga udah nggak happy lagi kan. Iya, nggak happy. Gitu. Dan itu yang juga mendorong apa namanya suami akhirnya jadi koruptor itu diantaranya itu juga. Karena dia ingin desakan-desakan ini ya. Desakan dari istrinya dan dia ingin supaya dia bisa memenuhi setiap permintaan dari istrinya gitu kan. Karena si ibu ini aja udah beli tas ini misalkan gitu-gitu ya. Iya. Makanya krusial sekali berarti emang memilih pasangan tuh sangat krusial sekali ya. Iya. Laki-laki bisa jeblos ke penjara karena pasangan itu bisa ya. Bisa. Iya. Oke kalau gitu terima kasih banyak.